Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, karangan sebenarnya kitab dari ringkasan dari kitab Ihya Ulumiddin, diringkas oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita di halaman ke-21 dari kitab tersebut di judul A'malus Salatil Zahirah. Jadi perbuatan-perbuatan salat yang zahir. Jadi aktivitas salat yang zahir, yang nampak, gitu kan? Bagaimana pandangan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam masalah tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. A'malus salatil zahirah, amal dari salat yang zahir. Idza faragha al-musalli min al-wudu'i wat taharah, apabila faragha, telah selesai, al-musalli, orang yang salat, selesainya, minal wudu'i, daripada berwudu, wat taharati, dan taharah, minal khabathi, daripada kotoran, fil badani wal makan, pada badan dan tempat, wathiyab, dan pakaian. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita sudah selesai daripada berwudu, taharah dari kotoran yang ada di badan, tempat dan pakaian, wa satril aurati, dan selesai daripada menutup aurat, minas surrati ila rukbah, dari pusat sampai lutut. Ini maksudnya standar minimal sahnya seseorang itu melakukan ibadah salat itu kalau dia menutup aurat dari pusat sampai lutut. Tapi ini bukan standar ideal ya, ini standar minimal. Fa'alaihi an yantasiba qa'iman mutawajjihan ilal qiblah, maka mesti atasnya ayantasiba, dia itu tegak. Jadi mesti atasnya tegak qaiman, dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita tuh sudah bertoharoh tadi, sudah menutup aurat, maka berdirilah. Jadi apa hukumnya sholat fardu dalam keadaan berdiri? Hukumnya wajib, rukun. Apa hukumnya sholat sunat dalam keadaan berdiri? Hukumnya sunnah. Beda ya. Kalau sholat fardu, hukum berdiri itu fardu, rukun sholat, kan gitu, berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah, dia tidak wajib, tapi sunnah gitu. Berdirinya mutawajjihan, dalam keadaan mengarah ilal qiblah, ke kiblat. Nah, jadi berdiri dalam keadaan mengarah ke kiblat. Jangan pula berdiri membelakangi kiblat. Gitu. Wal yaqrub min jidaril haid, ya, dan hendaklah ia mendekat dengan dinding tembok. Nah, makanya sholat itu semakin dekat dengan dinding semakin bagus. Nah, semakin jauh kurang bagus. Tapi bukan berarti kalau sholatnya tidak mendekat dinding tidak sah, gitu kan? Tapi ini keutamaan, wal yaqrub min jidaril haid,
Jadi mendekatlah ketika kita berdiri itu dengan dinding tembok. Istilah kita sutrah, kan gitu kan. Kalau orang-orang Salafi itu kan asal mau salat pakai sutrah, kan gitu kan. Jadi di sini Imam Ghazali juga mengatakan sebagai bentuk anjuran yang begitu kuat, mau salat itu dekatlah ke dinding tembok. Kenapa? Fa inna dzalika yuqassiru masafatal basar. Karena kalau kita sholat dekat dengan tembok itu akan membatasi jarak mata. Jadi nggak semakin banyak yang dilihat gitu. Kalau kita sholat di tengah-tengah masjid, makin banyak yang dilihat. Apalagi orang pakai baju kampanye kan, atau baca pula dia lagi lewat, pilih nomor sekian, kan gitu. Wa yamna'u tafarruqal fikri, dan sholat dengan mendekat ke dinding tembok itu mencegah terpisah-pisahnya pikiran. Karena semakin banyak dilihat, semakin banyak yang dikenang, kan gitu kan, dalam pikiran ketika sholat. Wal yahjur ala basarihi, dan hendaklah ia mencegah di atas pandangan matanya itu ayyujawiza mawdi'a sujudih, bahwa pandangan mata itu melampaui tempat sujudnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i orang sholat tuh kalau dia berdiri, sujudnya mata adalah tempat sujud. Nah gitu. Jadi waktu kita mau mata kita tuh arahkan ke tempat sujud. Supaya apa? Supaya nggak kemana-mana gitu kan. Nanti beda di sebagian mazhab Maliki itu ke depan dia mata tuh, arah ke depan. Syukur kalau depan tuh polos kan. Kalau depan tuh bergambar, nah, akhirnya terganggu juga, gitu kan. Sama juga sajadah tuh kalau polos syukur, kalau bergambar terganggu juga, gitu. Wal yudim hadzal qiyam kadzalik ila ar-ruku' min ghairi iltifat, dan hendaklah ia mengekalkan ini berdiri seperti itu. Jadi seperti itulah kondisi berdiri tadi. Ilar ruku', sampai dia turun untuk melakukan ruku'. Kondisinya bagaimana? Min ghairil iltifat, tanpa berpaling. Mata jangan jelalatan ke kiri ke kanan kan, ke atas ke bawah. Arahkan diri ke depan. Dilakukan seperti itu sampai kapan? Sampai ruku'. Nah, jadi kalau ruku' boleh jelalatan? Enggak juga gitu kan. Maksudnya fokus. Wa yabsuta al-asabi'a, dan dia itu membuka asabi' jari-jari. Wala mana nih? Oh ya. Thumma yanwiya ada as-salah biqalbihi, kemudian dia berniat. Jadi ketika berdiri itu berniat, maksudnya nanti pas bersama dengan takbir itu kan, berniat menunaikan sholat dengan hatinya, dalam hati. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya orang yang berniat itu juga dalam hati ketika mau sholat. Cuma ucapan itu hanya sebagai pembantu saja. Berniat menunaikan sholat biqalbihi, dengan hatinya. Wa yarfa'a yadaihi ila hadhi mankibaih, dan mengangkat kedua tangannya itu setentang dengan bahu, gini ya. Bahu. Dia ada 3 cara tuh. Bahu ini dengan cuping telinga atau naik sedikit. Nah gitu. Nah, gini atau gini. Nah gitu. Serah mana yang kita mau kan. Mau gini kan. Asal jangan begini pula. Kan gitu kan. Nah itu salah kalau begini. Nah jadi ada 3 tempatnya. Muqbilan bi kaffaihi ilal qiblah. Jadi telapak tangan tuh muqbilan, menghadapi dengan kedua telapak tangan ke kiblat gini. Nah, bukan begini kan. Allahu akbar. Kan ada tuh kan? Allahu akbar. Jadi menghadapkan gini. Wa yabsutal asabi', dan membuka ini jari-jari, bukan wala yaqbidaha, dia tidak menggenggamnya. Jadi bukan begini tapi begini. Nah, begini, dibuka. Wala yatakallafu biha tafrijan wala dhamman, dan orang yang musolli tadi tidak membebani pada jari-jari itu
akan merenggangkan dan menyatukan. Jadi jangan dipaksa direnggangkan, jangan dipaksa dirapatkan. Jadi berjalan sesuai apa adanya saja gitu. Begini, sesuai dengan apa adanya. Bal yatsurakaha ala muqtada tab'iha. Bahkan dia membiarkan jari itu menurut apa? Pembawaannya, ala muqtada, yang diperlukan oleh pembawaan tadi. Sesuai dengan pembawaan dirinya lah gitu. Semana bisanya. Gini. Gitu kan? Tidak direnggangkan, tidak dirapatkan. Sesuai santai ya gitu. Santai. Apalagi nanti kalau terlipat jari satu bisa beda pula persepsi orang nanti kan gitu. Terlipat dua salah pula lagi kan gitu. Nah, jadi begini. Wa yukabbira, kemudian dia bertakbir. Nah, bertakbir. Thumma yadha'al yadain 'ala sadrih, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas dada. Maksudnya di atas dada itu yang cantik gini. Jangan pula begini ya kan? Nah, begini. Cantik lah gini gitu kan. Yang seperti dipandang orang i'tidal, seimbang gitu. Wa yadha'al yumna 'ala al-yusra, dia meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Jangan dibalik. Wala yanfudha yadayhi idza faragha min at-takbir, dia tidak menghentakkan kedua tangannya bila selesai dari takbir. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu berpendapat ketika kita takbir Allahu Akbar itu diturunkan dulu ke bawah, baru dinaikkan ke begini. Nah, jadi jangan kaku seperti orang belajar silat, gitu kan. Jadi maksud jangan kakunya diturunkan, dihentakkan, diayunkan, jangan. Tapi bal yursilahuma irsalan khafifan rafiqan. Jadi menurunkannya dalam keadaan melepaskannya dengan pelepasan yang ringan, yang halus, santai, baru dinaikkan lagi. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Tapi ulama lain mengatakan begitu takbir langsung saja melipat. Kalau Imam Ghazali nggak turunkan dulu ke bawah, baru dinaikkan. Nah, gitu. Wa yanbaghi an yadhummal ha min qawlihi Allahu Akbar dhammatan khafifatan. Seyogyanya ia mendhammahkan al-ha dari perkataannya Allahu dhammatan khafifatan dengan dhammah yang ringan, min ghairi mubalaghatan, tanpa bersangatan. Jangan Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Ya saja Allahu Akbar. Kadang-kadang sampai Allahu, enggak selesai niat tadi kan, diulang lagi. Jadi santai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Wala yudkhila bainal ha'i wal alifi shibhal waw. Nah, tidak memasukkan di antara ha dan alif hal menyerupai waw. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Apalagi Allahu Akbar ya kan. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tak boleh ya. Baina ba'i akbar waraihi alifan. Di antara akbar dengan ra-nya itu, di antara ba-nya akbar dengan ra-nya akbar itu dimasukkan alif, jangan akbar. Nah, salah tuh berarti Allahu Akbar. Jangan Allahu atau Allahu Akbar. Salah total. Allahu Akbar. Nah. Jadi kalau Allahu salah. Allahu Akbar salah. Apalagi Allahu Akbar kan gitu kan. Akbar. Ka'annahu yaqulu akbar, seolah-olah dia mengatakan akbar. Wa yajzima ra'at takbir, dan dia menjazamkan ra takbir, dimatikan. Allahu Akbar. Wala yadhummaha, dan tidak mendhammahkannya. Enggak Allahu Akbaru, enggak itu kan. Allahu Akbar. Nah, jadi bukan Allahu Akbaru, enggak, dimatikan Allahu Akbar. Nah, gitu. Ini mengenai berdiri dan takbiratul ihram. Jadi memang takbir ini kadang banyak juga yang salah orang gitu.
Dia kadang-kadang Allahu Akbar dipanjangkan atau Allahu Akbar. Nah, ada juga Allahu Akbar kan. Berikutnya al-qiraah, membaca. Thumma yabtadi bidu'ail istiftah. Bidu'ail istiftah. Kemudian dia memulai dengan doa istiftah. Aqibat takbir. Setelah takbir. Jadi antara takbir dengan doa istiftah itu ada jeda. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, diam setumat kan? Nah, itu berhenti sebentar, agak jeda sedikit, baru Allahu Akbar kabira. Nah, gitu. Jadi enggak, karena di sini thumma kan gitu, pakai kata thumma, kemudian. Nah, jadi ada jeda gitu. Sekitar membaca satu subhanallah. Nah, gitu. Kapan dia baca doa iftitah itu? Aqibat takbir, setelah takbir. Takbiratul ihram, qailan Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar lipat satu subhanallah sekitar berhenti, baru Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah itu adalah zat yang maha besar, yang sempurna kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji itu bagi Allah yang banyak pujiannya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Atau dia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Aku hadapkan wajhi, wajahku. Kemana dihadapkan? Lilladzi, kepada yang fataras sama, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan condong kepada ketauhidan. Musliman, pasrah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini tadi yang pertama Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau kata Imam Ghazali, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Thumma yaqul, setelah iftitah itu berhenti lagi. Berhenti sekitar satu subhanallah dulu. Jadi jangan tancap gas ya kan. Lari-lari 60, santai 40 gitu kan. Jangan lari-lari 100 pula kan itu. Semuanya diwasolkan. Ujung-ujungnya lupa satu rakaat gitu kan. Kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz. Berhenti juga lagi sebentar. Thumma yaqra'u al-fatihata, kemudian dia membaca al-fatihah, baca bismillah dan baca ayat lain dari surah al-fatihah tersebut. Itu dia. Jadi setiap kelompok bacaan itu ada ketenangan berhenti di situ. Gitu. Wa yaqulu ba'daha amin, dan dia mengucapkan setelah al-fatihah itu kata-kata amin. Jadi sunnah amin. Amin. Gitu. Jangan salah baris ya kan, ke atas pula nanti. Amin. Gitu. Amin, bisa juga kan. Wala yasiluha biqaulihi waladhdallin, dan dia tidak menyambung kata amin dengan ucapannya waladhdallin. Jadi setelah waladhdallin berhenti bentar. Ada yang baca rabbighfirli wali walidayya amin. Jadi kadang-kadang imam tuh bingung juga, dia mau berhenti. Baru waladhdallin, datang makmum langsung amin gitu. Padahal seharusnya makmum tuh mengikut imam. Kalau imamnya belum amin, jangan amin. Gitu. Ini enggak, memang tadi ancang-ancang sama makmum tadi kan. Waladhdallin, amin langsung. Belajar anak-anak kan.
Belum selesai dolin dah amin kan itu. Mengejar aminnya malaikat dengan ini katanya. Iya. Padahal standarnya kan imam kan. Nah, standar amin malaikat itu imam. Nah gitu. Bersamaan dengan imam. Akhirnya imam pun mengikut kan itu kan. Imam ikut makmum jadinya. Bukan makmum ikut imam gitu kan. Memang harus di apa juga nih perlu. Saya sebenarnya imam kedua nih. Iya imam. Jadi Ada juga yang nggak mengatakan amin itu mana? Karena kan makmumnya mengatakan amin. yes. Ya, itu dong seharusnya sunnahnya kan imam amin juga gitu kan. Nah, jadi imam itu juga ikut mengucapkan kata amin gitu. Memang nanti ada pandangan mazhab lain gitu yang mengatakan imam itu tak baca amin tapi makmum gitu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan amin gitu. Karena hadisnya jelas gitu kan. Wa yajharu bil qiraati fi subhi, dan dia menjaharkan pada bacaan Fatihah itu pada sholat subuh walaupun subuhnya jam 10 pagi. Nah, tetap sunnah dijaharkan. Kalau ada yang bertanya kapan pula subuh jam 10 pagi? Ketiduran? Ya kan? Atau qadha, orang mengqadha sholat subuh jam 10. Wal maghrib, dalam sholat maghrib walaupun maghribnya jam 3 sore. Orang mengganti maghrib yang sudah ketinggalan dulu masih jadi orang apa? Jadi preman kan, tobat, banyak sholat tinggal. Nah, mengqadha sholat dia. Maka diqadha itu boleh pada waktu kapan saja. Nah, gitu. Tidak mesti waktu. Enggak mesti yang. Waktu sholat itu. Enggak mesti ya. Dan sunnah dijaharkan. Nah gitu. Kalau ketiduran ya? Enggak umum, qadha. Maksudnya apalagi yang sedang ketiduran? Iya, apalagi ketiduran. Awal ketiduran tuh? Mau jam berapapun Apa jamnya? Berapa lama? Maksud? maghrib. Nah itu lah. Karena bulan baru tuh enggak. Ngaruh ya. Pengaruh. Kalau bulan baru. Wal isya'i, dan pada salat isya. Illa ayyakuna ma'muman, kecuali kalau dia makmum. Kalau makmum jangan pula kuat-kuat, kacau nanti kan itu kan. Wa yajharu bitta'min, dan ia menjaharkan dengan ucapan amin. Nah, makmum dan imam ini sama-sama nih. Tsumma yaqra'us surah, kemudian dia membaca surah. Jadi imam tuh sunnah baca surah setelah Fatihah. Satu surah sunnah. Au qadra 3 ayat, atau sekedar 3 ayat minal Quran. Fama fawqaha, atau di atasnya. Jadi kalau mau pendek 3 ayat sunnah kan. Jangan pula Yasin, Allahu Akbar. Kan? Jadi waktu baca Yasin itu makmum udah sangka buruk kan gitu. Tapi ketika baca Yasin Allahu Akbar, takjub makmum gitu. Nah, jadi sekedar 3 ayat gitu. Baik yang berat Ataupun yang sir. Satu surah lebih bagus kan? Nah, gitu. Satu surah lagi bagus. Tapi kalau mau dia diminimalkan ya 3 ayat nah, gitu. Kemudian wala yasilu akhir surah bitakbiratil huwi. Dan dia tidak menyambung akhir surat dengan takbir turun ruku. Jadi antara surat dengan ruku itu ada jeda juga sedikit, satu subhanallah. tidak langsung ya. Enggak langsung, misalnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, Allahu akbar. Itu kacau. Atau sabar, Allahu akbar langsung. Jadi ada jeda sekitar satu subhanallah. Bal yafsilu bainahuma biqadri qawlihi subhanallah. Bahkan dia memisahkan antara akhir surat dengan takbir mau ruku itu dengan sekitar satu subhanallah. Nah, standarnya. Wa yaqra'u fi subhi minas suwarit tiwal minal mufassal. Nah, itu dia. Dan dalam salat subuh dia membaca surah yang panjang-panjang dari kategori surah mufassal yang panjang-panjang. Dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Itu yang dibaca subuh sunnah. Antara dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba.
Nah, kalau Ustaz Nafis nandainya gampang. Asal baca surah Al-Munafikun, lagi marah tuh sama jemaah. Gitu. Nah, tandanya tuh. Kedengaran dia Masjid Raya tuh. Jadi subuh tuh antara surah Al-Hujurat sampai An-Naba. Wa fil maghrib min qisarihi. Dalam surat maghrib mufassal yang pendek. Apa dia? Dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau maghrib, jangan pula maghrib dibantu tabarakalladzi satu surat, gitu kan? Mau tabligh akbar pula masalahnya kan itu. Kebetulan yang mau ceramah tuh imamnya kan itu, dibacanya panjang biar pendek ceramah kan itu. Wa fil zuhri wal asri wal isya min awsatihi, dalam salat zuhur, asar dan isya yang pertengahan dari al-mufassal tadi. Dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha tuh. Al-Lail. Itu dia. Wa fi subhi fi safar, dalam salat subuh ketika dalam perjalanan apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi enggak panjang-panjang. Wa kadzalika fi rak'atail fajri, demikian juga pada 2 rakaat salat fajar, sunnah fajar, salat sunat sebelum subuh. Wa tawaf, 2 rakaat salat tawaf, wa tahiyah dan tahiyatul musaji, ya kan? Kemudian ar-ruku' wa lawahiquhu. Dikit lagi ya, ruku' dan kaitan-kaitannya. Jadi ruku' ini juga punya kaitan. Nah gitu. Supaya sempurna rukuknya gitu. Thumma yarka'u, kemudian yang sholat tadi ruku'. Setelah dia berdiri, dia ruku'. Wa yura'i fihi umuran, dan dia memperhatikan atau menjaga pada ruku' itu beberapa perkara. Apa yang dijaga? Ay yukabbira lirruku', dia bertakbir untuk ruku'. Jadi waktu mau rukuk tuh takbir dulu, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyarfa'a yadayhi ma'a takbiratir ruku', dia mengangkat kedua tangannya beserta dengan takbir rukuk tadi. Jadi Allahu Akbar baru rukuk. Sambil takbir sambil Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyamudda takbir ila tamamir ruku', dia memanjangkan takbir sampai sempurna ruku'. Jadi jangan pula ruku' belum lagi takbir sudah selesai. Gitu kan? Jadi Allah pas barnya itu dia sudah ruku', pas bar tuh. Begitu bar dia pun sudah sempurna ruku'. Allahu Akbar. Gitu. Wa ayyadha'a rahataihi 'ala rukbataihi fir ruku', dia meletakkan 2 telapak tangan. Telapak tangan ya. Telapak tangan. Bukan ini penjari, bukan telapak jari tapi telapak tangan. Ke lututnya. Jadi telapak tangan itu posisinya di lutut. Fir ruku', dalam ruku'. Nah, jadi telapak tangan itu di lutut. Wa asabi'uhu manshuratun muwajjihun nahwal qiblati ala tulis saq, dan jari-jarinya terbuka menghadap ke arah kiblat, ala tulis saq, di atas panjangnya betis. Maksudnya jari itu lurus, tidak digenggam, tidak begini tapi begini, kemudian bawahnya mengarah ke sepanjangan betis, ini ke kiblat gitu. Wa ayyansiba rukbatai, dan dia menegakkan lutut. Jangan pula lutut tuh macam apa? Orang mikul goni 100 kilo gitu pas rukuk tuh kan. Lutut tuh terbengkok. Jadi lutut tuh ditegakkan gitu. Lurus kaki itu. Wala yuthniyahuma, dan dia tidak melipat 2 lutut tadi. Wa ayyamudda dhahrahu mustawiyan, dan dia memanjangkan punggungnya itu dalam keadaan rata.
punggung itu rata. Gitu kan? La yakunu ra'suhu akhfadha wala arfa. Kepalanya itu tidak dalam kondisi lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi kepala tuh rukuk jangan dongak, jangan nunduk. Rata gini. Nah, ini dia apanya. Wa ayyujafiya mirfaqaihi ala jambayhi, dan dia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki direnggangkan. Wa tadhummul mar'atu, tapi wa tadhummal mar'atu ya, dan seorang wanita itu menghimpunkan mirfaqaih, dua sikunya, ila jambayhi, kepada dua lambung. Nah, terbalik. Kalau laki-laki direnggangkan, perempuan dirapatkan. Wa ayyaqula subhana rabbiyal azim, dia mengatakan subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa ziyadatu ila 7 wa ila 10 hasan, menambah kepada 7 atau 10 kali adalah baik. Illam yakun imaman, kecuali jika dia tidak imam. Kalau imam 3 aja. Jadi imam itu standar, yang dipakai itu standar. Jangan pula semangat betul imam itu jadi imam, ya kan? Makmum yang merepet di belakang gitu. Jadi imam 3 aja bacanya gitu. Itu jelas habis. Jelas, jangan panjang kali nanti rukuknya. 10 pula subhanallah, kacau imam nanti. Thumma yartafi'a minar ruku', kemudian dia bangkit dari ruku' ilal qiyam, menuju berdiri. Wa yarfa'a yadayhi, dan dia mengangkat tangannya, kedua tangan. Wa yaqul sami'allahu liman hamidah. Nah, dia membaca sami'allahu liman hamidah. Wa yatma'inna fil i'tidal, dan dia pun tenang dalam i'tidalnya tadi. Wa yaqula rabbana lakal hamdu, hamdu mil'us sama, ya sepenuh, wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Wa yaqnuta, dan dia qunut fi subuh. Nah, dalam salat subuh di mana? Fi rakaati tsaniyah, di rakaat yang kedua, bil kalimatil ma'thurah, dengan kalimat yang diriwayatkan dalam hadis. Nah, itu dia. Itu tentang rukuk dan kaitan-kaitan daripada rukuk tersebut. Nanti kita lanjutkan lagi di sujud ya, masalah sujud.